Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Sabila dari Jurnalistik 3D. Di sini saya akan membahas tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama ada teori deduktif dan induktif yang menekankan pada proses penalaran logis dan deduktif untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial. Teori ini memungkinkan kita menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan bukti yang ada sehingga mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai permasalahan sosial. Contohnya dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum. Selanjutnya kita memiliki teori interaksi simbolik yang menyoroti pentingnya simbol dan bahasa dalam komunikasi interpersonal. Ini menekankan bahwa individu menafsirkan dan memberikan makna pada simbol-simbol ini untuk membentuk interaksi dan hubungan sosial mereka. Selanjutnya ada teori penetrasi sosial yang berfokus pada proses bertahap dalam mengungkapkan jati diri seseorang kepada orang lain. Teori ini menjelaskan bagaimana individu membentuk hubungan dekat melalui keterbukaan diri dan pertukaran informasi pribadi. Selain itu, kita memiliki teori pengurangan ketidakpastian yang mengeksplorasi bagaimana individu berusaha mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas dalam komunikasi antar pribadi. Hal ini menyoroti bagaimana individu mengumpulkan informasi untuk membentuk persepsi tentang orang lain dan memutuskan strategi komunikasi yang tepat. Selanjutnya ada teori manajemen privasi komunikasi yang menyelidiki pengelolaan batas-batas privasi dalam hubungan interpersonal. Hal ini menjelaskan bagaimana individu menavigasi keseimbangan antara berbagi informasi dan melindungi privasi mereka. Selanjutnya ada teori disonansi kognitif yang mengeksplorasi ketidaknyamanan yang dialami individu ketika ada ketidaksesuaian antara keyakinan dan tindakannya. Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana individu mengalami pemikiran dan pertentangan dan berusaha mencapai konsistensi kognitif. Lebih lanjut ada teori dialektika relasional untuk mengeksplorasi ketegangan yang ada di dalam hubungan. Hal ini menekankan bahwa hubungan tidak bersifat statis melainkan dinamis. Dengan negosiasi terus-menerus dan keseimbangan kebutuhan yang saling bertentangan, teori pengurung bertentangan. Lalu selanjutnya teori pengungkapan diri di sisi lain berfokus pada gagasan bahwa individu mengungkapkan informasi tentang diri mereka kepada orang lain secara bertahap. Ini menjelaskan faktor dan motivasi di balik keterbukaan diri dan dampaknya terhadap hubungan interpersonal. Ada groupthink, mengkaji kecenderungan kelompok-kelompok yang kohesif untuk membentuk keputusan yang salah karena keinginan untuk mencapai konsensus dan harmoni. Laporan ini menyoroti resiko, konformitas kelompok, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat. Selanjutnya ada teori penataan informasi menekankan bagaimana individu mengatur dan menyusun informasi untuk memahami dunia di sekitar mereka. Teori ini menjelaskan bagaimana berbagai faktor seperti budaya dan pengalaman pribadi untuk membentuk organisasi dan interpretasi informasi. Lalu selanjutnya ada teori budaya informasi untuk mengeksplorasi pengaruh budaya dalam organisasi. Ini mengkaji bagaimana nilai-nilai keyakinan, komunikasi, perilaku bahwa membentuk pola komunikasi dan dinamika sosial. Demikian pula ada teori informasi organisasi yang berfokus pada aliran, pemrosesan, dan penggunaan informasi dalam organisasi. Ini mengeksplorasi bagaimana praktik komunikasi dan sistem informasi berdampak pada efektivitas organisasi. Berikutnya ada teori jaringan untuk menggali koneksi dan hubungan yang membentuk individu dalam jaringan sosial. Teori ini menyoroti bagaimana informasi dan sumber daya mengalir dalam jaringan ini untuk memengaruhi individu dan interaksi mereka. Selanjutnya ada teori budidaya. Di sisi lain, mengeksplorasi dampak paparan media terhadap persepsi individu terhadap realitas sosial. Hal ini tuh mendalilkan bahwa paparan berulang dan terhadap pesan-pesan media dapat membentuk keyakinan dan nilai-nilai seseorang. Selanjutnya ada teori kegunaan dan gratifikasi menekankan bahwa individu secara aktif mencari konten media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Hal ini menyoroti bagaimana individu secara selektif memilih dan menafsirkan media untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis mereka. Selanjutnya ada teori ekologi media yang mengambil perspektif yang lebih luas sehingga mengkaji bagaimana media dan teknologi komunikasi membentuk lingkungan dan interaksi sosial. Penelitian ini menyelidiki interaksi antara media dan individu dalam konteks fisik dan sosial mereka. Lebih lanjut ada teori spiral Cunningham mendalilkan bahwa individu termotivasi untuk tetap diam ketika mereka merasa menganggap pendapatnya sebagai minoritas. Hal ini menjelaskan bagaimana ketakutan akan isolasi dan reaksi sosial berpengaruh terhadap kesediaan individu untuk mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya ada teori agenda setting yang mengeksplorasi bagaimana media memainkan peran yang kuat dalam mempengaruhi arti penting suatu isu dalam kesadaran publik. Hal ini menunjukkan bahwa media dapat membentuk persepsi masyarakat mengenai apa yang penting dan patut mendapat perhatian. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial. Di sisi lain, menekankan peran observasi dan permodelan sosial dalam perilaku belajar. Ini menjelaskan bagaimana individu memperoleh perilaku dan sikap baru memenuhi observasi dan peniruan terhadap orang lain. Selanjutnya ada teori negosiasi wajah berfokus pada bagaimana individu mengelola citra diri mereka dan menjaga wajah selama konflik atau negosiasi antar pribadi. Ini tuh mengeksplorasi tentang strategi yang digunakan untuk individu mempertahankan presentasi dirinya yang positif mengelola konflik dengan baik. Selanjutnya ada teori manajemen kecemasan atau ketidakpastian yang mengkaji bagaimana individu mengatasi kecemasan dan ketidakpastian dalam suatu komunikasi. Teori ini mengeksplorasi bagaimana strategi yang digunakan individu untuk mengurangi kecemasan dan ketidakpastian dalam interaksi mereka.
Selanjutnya, ada teori kendala percakapan menyoroti untuk aturan dan norma yang tidak terucap yang mengatur pada komunikasi dalam hubungan antar pribadi. Ini mengeksplorasi bagaimana individu menavigasi kendala-kendala ini untuk mempertahankan pola komunitas dan dinamika hubungannya. Lebih jauh ada teori pelanggaran ekspektasi mengeksplorasi bagaimana individu menafsirkan dan bereaksi terhadap perilaku komunikasi yang tidak terduga dan tidak konvensional. Hal ini menyoroti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma yang diharapkan dapat memiliki interpretasi dan konsekuensi yang berbeda berdasarkan harapan pribadi individu. Lalu selanjutnya ada teori akomodasi komunikasi yang mengkaji bagaimana individu menyesuaikan gaya komunikasinya agar selaras dengan gaya komunikasi orang lain. Ini juga menekankan bahwa individu tuh harus menyesuaikan komunikasi mereka untuk mencari penerima dan membangun hubungan yang baik. Yang terakhir ada teori konteks tinggi dan konteks rendah, yaitu high contact dan low contact yang mengeksplorasi juga tentang perbedaan pola komunikasi antar budaya. Konteks tinggi dan konteks rendah ini menekankan bahwa individu dari latar belakang budaya yang berbeda memiliki gaya komunikasi yang berbeda karena variasi dalam isyarat kontekstual dan pemahaman yang bersama. Kesimpulannya, teori komunikasi ini memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami seluk-beluk interaksi manusia dan dinamika hubungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya Syifa Prilisa Sabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.